Hansi Flick siapkan 2 rotasi kunci lawan Celta Vigo. Barcelona akan kembali beraksi di ajang La Liga akhir pekan ini menghadapi Celta Vigo. Setelah meraih tiket semifinal Liga Champions dengan agregat meyakinkan atas Borussia Dortmund, tim asuhan Hansi Flick ini fokus menjaga konsistensi di kancah domestik. Laga ini menjadi penting bagi Blaugrana dalam upaya menempel ketat rival abadi Real Madrid di puncak klasemen. Namun di tengah padatnya jadwal dan tuntutan fisik tinggi, Flick disebut akan melakukan rotasi terbatas di beberapa posisi kunci. Barcelona memang menelan kekalahan 1-3 dari Dortmund pada leg kedua perempat final Liga Champions. Namun hasil itu tak terlalu menyakitkan karena secara agregat mereka tetap unggul 5-3 dan melenggang ke semifinal. Hansi Flick tetap menekankan pentingnya menjaga ritme permainan tim, terutama saat menghadapi tim-tim papan tengah seperti Celta Vigo yang bisa memberikan kejutan. Karena itu, beberapa perubahan akan dilakukan demi menjaga kesegaran skuad. 2 nama yang diprediksi masuk ke dalam starting XI adalah Pedri dan Inigo Martinez, menggantikan Gavi dan Ronald Araujo yang kemungkinan besar diistirahatkan. Sayangnya, Barcelona masih belum bisa diperkuat beberapa pemain andalan. Nama-nama seperti Alejandro Balde, Marc Casado, Marc-Andre ter Stegen, dan Marc Bernal masih menjalani pemulihan dari cedera. Sementara di bawah Mister Wojciech Szczesny kembali dipercaya sebagai penjaga gawang utama menggantikan ter Stegen yang masih belum pulih sepenuhnya. Di lini serang, Flick diperkirakan tetap akan mempercayakan trio Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan Rafinha yang tampil impresif sepanjang musim ini. Ketiganya telah mencetak total lebih dari 40 gol di semua ajang. Hansi Flick kemungkinan akan mempertahankan pola 4-2-3-1 dengan keseimbangan antara penguasaan bola dan serangan cepat di sisi sayap. Jika juara Copa del Rey, Hansi Flick larang Barcelona pesta perayaan. Meski berpeluang meraih trofi kedua musim ini, pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengambil keputusan mengejutkan dengan melarang timnya merayakan kemenangan jika berhasil juara Copa del Rey. Blaugrana akan berhadapan dengan Real Madrid di final Copa del Rey di La Cartuja, Minggu 27 April 2025. Dalam laporan Mundo Deportivo, Hansi Flick mengumbar siwar timnya bisa juara Copa del Rey mengalahkan Real Madrid. Ia menekankan kepada anak asuhnya, jika Barcelona juara Copa del Rey, tidak ada perayaan yang berlebihan. Frenkie de Jong dan kolega hanya akan merayakan keberhasilan tim dengan makan malam bersama. Hal itu karena selang 4 hari Barcelona akan menjamu Inter Milan di Stadion Olimpiade Luis Companys. Hansi Flick tidak ingin ada gangguan atau kelelahan yang dialami anak asuhnya dalam bentuk apapun, mengingat hanya 4 hari kemudian leg pertama semifinal Liga Champions melawan Inter, tulis Mundo. Artinya, tim pelatih telah menyiapkan segala hal untuk pertandingan berikutnya. Apalagi laga akbar berebut trofi si kuping besar. Perjalanan sudah direncanakan, dan pelatih sudah memberi perintah kalau menang tidak boleh ada pesta atau selebrasi besar, lanjut laporan media tersebut. Bagaimanapun, makan malam bersama setelah pertandingan di hotel di Sheffield, tapi tidak lebih dari itu. Inter akan menjadi lawan yang tangguh dan kami harus fokus serta menyimpan tenaga karena Copa del Rey sangat penting, tetapi impian untuk menjuarai Liga Champions bahkan lebih besar, tutup Mundo Deportivo. Euforia berlebihan bisa mengganggu fokus dan kebugaran pemain dalam menghadapi target utama musim ini, menjuarai Liga Champions. Flick sendiri sudah mulai menyusun strategi dengan cermat sebelum laga El Clasico di Sevilla. Barcelona kesengsem striker Dortmund yang jebol gawangnya 3 kali. Barcelona langsung bidik mesin gol Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, yang jebol gawangnya 3 kali di leg kedua perempat final Liga Champions tengah pekan ini. Serhou Guirassy menjadi bintang bagi Dortmund saat klub sepak bola asal Jerman itu amankan kemenangan 3-1 atas Blaugrana di pertandingan tersebut. Walau kemenangan itu tak cukup untuk membawa BVB melaju ke babak berikutnya,
Tapi Guirassy telah meninggalkan kesan mendalam bagi tim tamu, terutama ketika penyerang 29 tahun tersebut sukses mencetak 3 gol ke gawang Wojciech Szczesny. Berkat 3 gol tersebut, Guirassy pun berhasil menambah koleksi golnya di ajang Liga Champions menjadi 13 gol, yang dibukukannya hanya dalam 14 pertandingan. Jumlah itu sukses membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi sepak bola papan atas Eropa tersebut sejauh musim ini. Kini diungkapkan Vikajes, penampilan mantan pemain timnas muda Prancis itu telah membuat Barcelona kesengsem. Kini klub sepak bola Catalan itu pun berpikir untuk merekrut penyerang di Borussen tersebut. Barca memandang Guirassy sebagai pemain ideal yang bisa melengkapi lini depan skuadnya tanpa merusak keseimbangan tim. Sejauh ini Barca memang belum berpikir untuk datangkan pengganti langsung Robert Lewandowski, setidaknya hingga tahun 2026. Namun mereka yakin Guirassy bisa menjadi akuisisi yang brilian, karena ia berhasil tunjukkan kemampuannya untuk tampil cemerlang dalam pertandingan yang tak mudah. Selain itu, penyerang yang kini membela timnas Guinea itu juga memiliki fisik dan teknik yang bagus di lapangan, sehingga ia dinilai bisa menjadi alternatif yang ideal bagi Lewandowski. Kesepakatan apapun itu, tampaknya klub peminat Guirassy harus hadapi fase negosiasi yang alot dengan Dortmund. Apalagi BVB memang tak terlalu bersemangat untuk melepas mantan penyerang FC Köln tersebut, karena mereka baru saja mendatangkannya musim panas lalu. Barcelona diremehkan tidak difavoritkan menjuarai Liga Champions. Liga Champions musim ini memasuki tahap akhir dengan 4 tim tersisa. Arsenal, Inter Milan, Paris Saint-Germain, PSG, dan Barcelona siap bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi di Eropa. Superkomputer Opta telah melakukan simulasi untuk memprediksi peluang juara dari keempat semifinalis. Hasilnya cukup mengejutkan terutama bagi para penggemar Arsenal. The Gunners tampil luar biasa usai menyingkirkan juara bertahan Real Madrid di perempat final. Prediksi superkomputer terbukti tepat dan kini Arsenal menjadi favorit juara. Menurut simulasi terbaru, Arsenal punya peluang tertinggi dengan 28,7%. Ini menjadi momen bersejarah bagi klub asal London itu untuk meraih gelar pertamanya di Liga Champions. Di semifinal, Arsenal akan menghadapi PSG yang punya peluang 24,0%. PSG sendiri telah memainkan 163 pertandingan di Liga Champions tanpa pernah juara. Duel ini bisa jadi laga pembuktian dua klub penuh ambisi. Sementara itu, Inter Milan berada di posisi kedua dengan peluang 25,5%. Klub asal Italia ini dijagokan untuk menyingkirkan Barcelona di babak semifinal nanti. Barcelona menjadi semifinalis dengan peluang paling kecil, yakni 21,8%. Meski begitu, tim Catalan tetap berbahaya karena menjadi tim tersubur di turnamen musim ini. Lawan mereka, Inter Milan, hanya unggul tipis dalam prediksi 52,6% untuk lolos ke final. Simulasi superkomputer juga memperhitungkan performa terkini, statistik tim, dan kekuatan lawan. Barcelona harus menunjukkan performa terbaik jika ingin membalikkan prediksi. Dengan laga-laga panas di depan mata, peluang juara masih bisa berubah. Segalanya masih mungkin terjadi, termasuk kejutan besar di babak semifinal nanti.